Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang retorika baru. Retorika baru merupakan istilah dari upaya penghidupan kembali atau perluasan ruang lingkup retorika klasik dan menyatukannya dengan wawasan dari filsafat modern, linguistik, dan psikologi. Dalam retorika baru ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, retorika dari Ivor Armstrong Richard. Yang kedua, retorika Kenneth Brooke. Yang ketiga, retorika general semantik. Dan yang keempat, retorika takmemi. Retorika Ivor Armstrong Richard. Jadi sebagai seorang ahli retorika, Richard menyatakan bahwa bentuk lama dari mempelajari retorika yaitu terlalu memperhatikan mekanisme merumuskan argumen dengan konflik. Jadi, Richard mengusulkan adanya retorika baru yang mana mempelajari makna bagian-bagian wacana, yaitu dalam studinya kesalahpahaman dan solusinya, yaitu untuk mengetahui cara kerja dari bahasa. Jadi dalam retorika baru ini Richard mengharapkan adanya ambiguitas, yaitu adanya perbedaan makna atau makna itu ditafsirkan sendiri oleh orang yang mendengar atau membacanya. Jadi makna konotasi dan denotasi di sini itu tidak hanya melekat pada kata-kata, akan tetapi melekat pada persepsi orang yang membaca atau yang mendengarnya. Yang kedua adalah retorika Kenneth Brooke. Brooke menganggap bahwa teorinya merupakan kontribusi dari retorika baru yang memiliki istilah kunci identifikasi dalam retorika barunya. Sedangkan menurut Brooke, retorika lama memiliki istilah kunci persuasi yang mana komunikasi digunakan hanya untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Jadi, pada retorika lama, seseorang orator hanya meresepkan sumber daya dalam orasi pidatonya itu untuk mempersuasi orang lain. Sedangkan teori yang dikembangkan oleh Brooke ini yaitu identifikasi, yang mana Brooke ini mengilustrasikan sebagai sebuah drama bahwa seseorang itu memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan sosial. Kemudian yaitu retorik general semantik. Istilah semantik umum dikenalkan oleh Alfred Korzybski dalam buku Science and Sanity tahun 1943. Dalam Handbook of Semantic tahun 1995, Winfried Knott mengamati bahwa semantik umum didasarkan pada asumsi bahwa bahasa historis hanyalah alat yang tidak memadai untuk kognisi realitas, menyesatkan dalam komunikasi verbal, dan mungkin memiliki efek negatif pada sistem saraf kita. Alfred, pendiri semantik umum, berpendapat bahwa asumsi struktural yang tersirat dalam bahasa adalah kebutuhan yang tercermin dari perilaku. Alfred percaya bahwa jika melalui semantik umum, orang pada umumnya dapat dilatih dalam orientasi sains dalam menangani sebuah masalah mereka, bukan hanya beberapa saja. Banyak masalah sosial dan pribadi yang sekarang dianggap tidak terpecahkan akan terbukti dapat diselesaikan. Alfred melambangkan asumsi dasar teori general semantik, yaitu bahasa seringkali tidak lengkap mewakili kenyataan. Kata-kata hanya menangkap sebagian saja aspek kenyataan. Menurut Alfred, dalam bukunya yang kontroversial dan sukar dibaca, yakni Science and Sanity, mengungkapkan bahwa penyakit jiwa disebabkan karena keracunan menggunakan bahasa. Jika jiwa Anda sehat, gunakanlah bahasa dengan cermat. Kenyataan, anjuran pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan hanya berasal lembaga bahasa saja, tetapi juga dari psikiater. Kemudian ada dua uraian ilmiah yang ada di bukunya Alfred,
yang sudah direvisi ulang oleh Wendell Johnson bersama Hayakawa, yaitu ada 2 perintah dan ada 2 larangan. Yang pertama, berhati-hati dengan abstraksi. Bahasa menggunakan abstraksi. Abstraksi adalah proses memilih unsur-unsur realitas untuk membedakannya dari hal-hal lain. Ketika kita melakukan kategorisasi, kita menempatkan realitas dalam kategori tertentu. Untuk membuat kategori kita harus memperhatikan hanya bagian sifat-sifat objek. Kata-kata yang kita gunakan berada pada tingkat abstraksi yang bermacam-macam. Makin tinggi abstraksi kata, maka makin sukar kata itu diverifikasi dalam kenyataan, dan makin ambigu makna kata itu. Yang kedua yaitu berhati-hati dengan dimensi waktu. Bahasa itu statis, sedangkan realitas itu dinamis. Untuk mengatasi itu, General Semantik merekomendasikan dating atau penanggalan. Dating memaksa individu untuk mengakui faktor perubahan untuk menilai lingkungan agar mampu membuat ujaran verbal yang cocok dengan fakta kehidupan yang ada dewasa ini. Kemudian yang ketiga, jangan mengacaukan kata dengan rujukannya. Hubungan antara kata dan rujukan bersifat tidak semena-mena. Kata itu bukan rujukan. Kata itu hanya mewakili sebuah rujukan. Karena kita sering mengacaukan kata dengan rujukan, kita juga cenderung menganggap orang lain mempunyai rujukan yang sama untuk kata-kata yang kita ucapkan. Dan yang keempat, jangan mengacaukan pengalaman dengan kesimpulan. Kita melihat fakta, kita membuat pernyataan untuk melukiskan fakta itu. Pernyataan itu disebut pengamatan. Kita menarik kesimpulan itu. Pernyataan itu kita sebut pengamatan. Dalam pengamatan, kita menghubungkan lambang dengan rujukan. Dalam kesimpulan, kita menggunakan pemikiran. Pengamatan dapat diuji, diverifikasi. Karena itu menggunakan kata-kata berabstraksi rendah. Sebaliknya, penyimpulan tidak dapat diuji secara empiris. Karena itu menggunakan kata-kata berabstraksi tinggi. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah retorik takmemik. Aliran takmemik ini dipelopori oleh Kenneth E. Piquet, yakni seorang tokoh Summer of Linguistics. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah takmem. Takmem berasal dari bahasa Yunani yang artinya susunan. Teori takmemik merupakan teori linguistik yang secara relatif masih tergolong baru. Oleh karena itu, wajar apabila belum begitu banyak dikenal orang. Sebenarnya teori ini telah disebut-sebut oleh Elson dan Piquet, Langorge dan Cook, namun kelengkapan dan kebulatan teori ini terwujud setelah ditekuni oleh Piquet. Penamaan teori takmemik berangkat dari konsep takmem. Takmem adalah gatra, suatu struktur gramatikal dengan kelengkapan 4 penanda umum. Keempat penanda umum tersebut adalah slot, kelas, peran, dan kohesi. Yang pertama adalah slot. Slot adalah suatu ciri takmem yang merupakan tempat kosong di dalam struktur yang harus diisi oleh fungsi takmem. Di dalam tataran klausa, fungsi takmem tersebut berupa subjek, predikat, objek, dan adjunct. Pada tataran lain, umumnya fungsi takmem berupa inti dan luar inti. Yang kedua yaitu kelas. Kelas adalah suatu ciri takmem yang merupakan wujud nyata dari slot. Wujud nyata slot itu adalah berupa satuan-satuan lingual seperti morfem, kata, frasa, klausa, alinea,
monolog, dialog, dan wacana. Kelas dapat dipecah lagi menjadi kelas yang lebih kecil atau subkelas. Kelas frasa dapat dipecah menjadi frasa benda dan frasa kerja. Kelas klausa dapat dipecah menjadi klausa transitif, intransitif, klausa ekauatif, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu peran atau role. Peran adalah ciri atau benda penanda yang merupakan pembawa fungsi takmem. Memang agak susah untuk membedakan fungsi dan peran. Pelaku dan penderita adalah nama peran. Pelaku dan penderita tersebut dapat menjadi pembawa fungsi subjek. Dengan demikian, ada subjek dengan peran penderita. Kemudian yang keempat adalah kohesi. Kohesi adalah ciri atau penanda takmem yang merupakan pengontrol hubungan antar takmem. Pengontrol hubungan yang hampir terdapat pada semua bahasa adalah kaidah ketransitifan pada klausa, yang berlaku untuk klausa transitif, klausa intransitif, dan klausa ekuatif. Kemudian sifat takmemik. Yang pertama yaitu sifat eklektik. Sifat eklektik yaitu merupakan pendapat bahwasanya takmemik tersebut merupakan teori yang dapat merangkum berbagai teori dalam satu nafas. Tiap teori telah ditempatkan sesuai dengan ciri masing-masing tanpa menimbulkan kontradiksi. Sifat eklektik semacam ini merupakan salah satu sifat teori takmemik yang memberikan kemungkinan untuk dapat diterapkan. Yang kedua yaitu sifat universal. Keuniversalan dalam teori takmemik bukan saja kesemestaan seperti yang dikemukakan oleh Comrie, dalam arti berlaku untuk semua bahasa, akan tetapi juga kesemestaan dalam arti berlaku untuk semua bidang kehidupan manusia. Travis pada tahun 1980 telah berhasil menganalisis struktur makanan orang Sunda dengan teori takmemik ini. Hasilnya cukup meyakinkan sehingga dapat diterima oleh berbagai pengamat, baik pengamat bahasa maupun yang non-bahasa. Terima kasih, itulah penjelasan dari kami kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.